Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5271. Hana berkata dengan ngeri. Aku bisa dihukum 10 tahun. Hana tercengang. Dia tidak menduga. Hanya menjual kesedihan di siaran langsung akan ada konsekuensi serius, dan itu bahkan akan menyentuh hukum pidana. Namun, meskipun Elaine secara tidak langsung membantu Hana mengendalikan jurang, Hana tidak bisa memaafkannya sama sekali. Dia masih diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa setelah dia keluar, dia harus membalas dendam pada Elaine. Pada saat yang sama, video Hana masih bergejolak di media sosial. Semakin banyak orang yang membeli barang-barang di ruang siaran langsung Hana, semakin dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka melihat video yang mengekspos Hana. Mereka membeli barang di ruang siaran langsung Hana karena simpati, dan kualitas barang yang buruk membuat mereka sangat tidak puas. Namun karena simpati untuk Hana, mereka tidak pernah meminta pengembalian. Tapi sekarang, saat melihat video Hana, melihat wajah jelek Hana, dan bahkan melihat Hana memperlakukan orang tuanya sebagai orang yang dirugikan, mereka sangat tidak puas. Akibatnya, banyak orang mulai menghubungi platform video pendek tersebut, berharap bisa mengembalikan barang-barang yang sudah mereka beli dari ruang siaran langsung Hana. Juga berharap platform tersebut akan mengenakan denda yang besar pada Hana. Tim operasional platform video pendek mengadakan pertemuan darurat di markas besar East Cliff. Selama pertemuan, para eksekutif setuju bahwa platform harus memberikan jawaban yang memuaskan kepada konsumen sesegera mungkin. Bukan hanya untuk meredakan kemarahan mereka secara efektif, tetapi juga untuk menghukum keras perilaku Hana, sehingga penyiar lain dapat belajar kesalahan darinya. Oleh karena itu, kepala pengacara grup tersebut mengajukan saran. Dia menganjurkan platform tersebut harus membayar konsumen ini di muka, dan mengembalikan semua pesanan yang dibeli di ruang siaran langsung Hana secara penuh. Total omset ruang siaran langsung Hana sekitar 60 juta yuan. Hanya setetes air bagi platform tersebut. Selain itu, platform harus pulih dari Hana dan para pedagang yang meminta Hana untuk membawa barang setelah pembayaran pertama, dan meminta mereka menanggung sebagian biaya ini. Jika mereka menolak menanggungnya, mereka akan dihukum. Jika mereka menuntut, begitu mereka memenangkan kasusnya, mereka harus memberikan kompensasi. Jika mereka masih menolak, platform dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penegakan hukum. Dengan cara ini, Hana harus mengembalikan semua pendapatan dari streaming langsungnya. Jika dia menolak untuk membayar, dia akan dihukum. Ini juga akan sangat menghalangi penyiar streaming langsung lainnya. Hana, yang baru saja dikirim ke pusat penahanan, masih bersyukur bahwa dia dapat menyimpan setidaknya setengah dari penghasilannya setelah keluar untuk membayar pajak. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa setiap sen yang diperolehnya harus dikembalikan. Bab 5272. Karena popularitas video terus meningkat dan Hana secara resmi ditahan, polisi Aurus Hill juga merilis hasil dari masalah tersebut ke publik. Awalnya, ketika netizen mendengar bahwa Hana hanya dijatuhi hukuman 10 hari penahanan administratif, mereka tidak puas dengan hukuman tersebut. Namun, polisi juga menunjukkan kepada publik surat keterangan diagnosis suami dan anak Hana. Ayah dan anak itu memang lumpuh di tempat tidur selama beberapa bulan, dan karena kekurangan uang, mereka tidak menerima perawatan aktif dan efektif. Namun, ketika netizen pertama kali melihat artikel ini, banyak orang yang skeptis. Karena dalam materi paparan lanjutan Elaine, dikatakan bahwa keluarga ini sebenarnya tinggal di Villa Elite Thompson, villa yang terkenal, yang harga unitnya melebihi 100 juta yuan. Mereka semua mempertanyakan Hana yang dapat tinggal di Villa Elite Thompson. Bagaimana mungkin dia tidak merawat suami dan putranya yang benar-benar lumpuh? Polisi juga langsung membeberkan kepada publik hak milik villa tempat tinggal keluarga Hana, membuktikan bahwa villa tersebut bukan milik keluarga Hana dan keluarga Wilspan, melainkan milik Taipan wilayah selatan Donald Webb. Donald awalnya adalah seorang pengusaha terkenal di negara itu,
Dan beberapa waktu yang lalu putranya Qian bahkan lebih terkenal di seluruh negeri. Sehingga orang mengetahui bahwa villa ini adalah milik Donald, setelah Donald meminjamkan villa ini kepada keluarga Wilson. Tidak sia-sia lagi untuk mempertanyakan. Orang-orang yang mengetahui kebenaran insiden tersebut juga menerima keputusan polisi Aurus Hill untuk menahan Hana selama 10 hari. Dan polisi Aurus Hill juga bergabung dengan platform video untuk secara permanen melarang akun video pendek Hana. Sehingga dia tidak akan pernah siaran langsung lagi. Metode pemrosesan ini juga membuat semua orang bertepuk tangan. Untuk sementara, netizen di seluruh negeri memuji efisiensi polisi Aurus Hill. Lagi pula, baru 2 atau 3 jam sejak video dirilis, polisi Aurus Hill sudah menyelesaikan pemrosesan dalam waktu sesingkat itu. Ini memang sangat cepat, dan platform video pendek resmi tidak menganggur. Mereka juga dengan cepat merilis keputusan hukuman dari sisi platform, termasuk pengembalian penuh pembelian konsumen. Juga secara resmi meluncurkan tuntutan terhadap Hana, menuntut agar dia mengembalikan semua pendapatan siaran langsung. Namun, karena Hana telah menyia-nyiakan banyak uang yang diperolehnya, pasti tidak mungkin untuk menebus lubang ini. Pada saat itu, Hana mungkin akan didaftarkan oleh pengadilan sebagai terdakwa karena tidak dapat mengembalikan uangnya sepenuhnya. Pada saat itu, Hana harus menemukan cara menghasilkan uang untuk mengisi lubang ini. Atau dia harus menjalani kehidupan yang sulit sebagai narapidana. Melihat berita ini, Claire menghela napas tak berdaya pada Charlie. Ibuku menyinggung bibiku sampai mati lagi kali ini. Mereka semua kerabat, dan mereka hidup berdekatan. Semua orang menundukkan kepala dan tidak melihat satu sama lain. Lihat, betapa memalukannya di masa depan. Charlie tersenyum dan berkata, ini bukan sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Selain itu, dengan karakter ibu, jika dia tidak diekspos, kurasa ibu sendiri yang akan marah. Claire mengangguk ringan. Dia tahu karakter ibunya. Jika streaming langsung bibinya lebih baik dan lebih menghasilkan, mentalitas ibunya pasti akan menjadi semakin tidak seimbang. Saat ini, setelah melihat keputusan hukuman ini di ponselnya, Elaine sangat gembira dan menari dengan penuh semangat. Dia memeluk teleponnya dengan penuh semangat dan berteriak, "Hahaha, Hana, kamu punya hari ini juga. Bukankah kamu mengendarai G besar? Bukankah kamu membeli culinan? Bukankah kamu membeli villa? Aku mengerti bagaimana kamu membayar kembali dan berhutang setelah kamu keluar." Dan di grup WeChat yang dibentuk bersama dengan Jennifer, Jennifer juga bersuara di grup, "Oh Elaine, kamu sangat hebat. Kamu menjatuhkan Hana dalam satu gerakan." Yara juga mengirim pesan, "Ya, Elaine, gerakanmu sangat bagus." Yulia tertawa dan berkata, "Saya sudah merasa tidak bahagia saat melihat dan tinggal bersama keluarga mereka. Dan hari ini mereka akhirnya keluar. Elaine, kamu punya cara." Elaine mendengus penuh kemenangan. "Tentu saja, aku tidak menyombongkan diri. Ini seperti bermain-main dengan Hana." Jennifer menghela napas. "Saya tidak tahu di mana saya bisa membeli petasan. Jika saya bisa, saya harus menyalakan petasan untuk merayakannya." Ketika Elaine mendengar ini, matanya berbinar. Kemudian dia keluar dari ruangan, pergi ke pintu kamar Jacob. Dia mengetuk pintu dan berteriak, "Jacob, buka pintu." Bab 5273. Jacob, yang masih rapuh, berkata dengan tidak sabar di dalam, "Apa yang kamu tembak? Aku sedang istirahat." Setelah itu, dia mulai menamparkan lagi dengan penuh semangat. Jacob tidak punya pilihan selain membuka pintu. Dia meliriknya dan berkata dengan kesal, "Katakan padaku jika ada yang harus kamu lakukan." Elaine menatap Jacob, melihat bahwa dia hanya mengenakan celana dalam, dan mengerutkan kening, dan berkata, "Cepat pakai celanamu. Antar aku keluar membeli 2 set petasan. Aku ingin menyalakan petasan untuk merayakan." "Petasan?" Jacob bergumam tidak puas. "Ini bukan tahun baru atau festival. Petasan macam apa yang kamu nyalakan? Ada peristiwa keren. Acara besar semacam ini dirayakan oleh seluruh dunia. Bukankah seharusnya kamu membiarkan kembang api dinyalakan untuk merayakannya?" Jacob melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Kota tidak memperbolehkan menyalakan kembang api selama tahun baru Imlek. Kamu ingin menyalakannya sekarang?
Apakah kamu makan kentut? Elaine berkata dengan marah. Aku hanya ingin menyalakannya. Jangan banyak bicara omong kosong. Cepat antar aku mencarinya. Dan lihat di mana aku bisa membelinya. Jacob mendengus. Kamu bisa menyalakannya jika kamu mau. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan kalau kamu ditahan nanti. Ketika Elaine mendengar tentang penahanan itu, dia terkejut. Masuk akal bahwa dia, hantu Bedford Hill yang pernah ditahan di China dan Amerika Serikat, sudah menjadi veteran. Dan tidak ada yang perlu ditakuti lagi jika ditahan. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa Hannah baru saja ditahan. Dan sekarang dia sangat membenci Elaine. Dalam pandangan Elaine, jika dia juga masuk dan dikurung di pusat penahanan yang sama dengannya, maka dia akan dicabik hidup-hidup. Jadi Elaine memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Sebaiknya aku lebih jujur saat ini. Memikirkan hal ini, dia sudah memutuskan untuk menyerah. Melihat ekspresinya yang suram, Jacob menghela napas dengan sengaja, dan berkata, "Oh, karena kamu sangat ingin menyalakannya, aku akan membawamu untuk mencarinya." Setelah itu, dia mengambil celananya, mengambil kunci mobil, dan berkata, ayo pergi sekarang." Mulut Elaine berkedut 2 kali, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, lupakan saja, tidak usah pergi." Jacob bertanya dengan nada wajah lucu, "Kamu lupa? Tadi kamu bilang ada peristiwa hebat yang dirayakan seluruh dunia. Tidak dapat dibenarkan tidak menyalakan beberapa petasan." Dia melanjutkan, "Saya punya teman yang sepertinya menjual petasan. Dia memiliki gudang hitam di pinggiran kota. Dia secara khusus menyembunyikan beberapa kembang api dan petasan. Ayo langsung ke sana. Saya akan memberi kamu 1 set petasan dengan suara 100.000 cincin. Saya akan mendapatkan beberapa petasan. Jadi pasti akan hidup." Elaine semakin bersemangat ketika mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Aku benar-benar tidak akan pergi. Sudah terlambat. Aku mengantuk." Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lalu apa? Kamu cepat pergi tidur. Aku juga akan kembali ke kamar." Jacob berkata sambil tersenyum, "Aduh, lihat kamu. Ayo pergi. Aku sudah memakai celanaku." Bab 5274. Setelah Elaine melepaskan ide membeli petasan untuk merayakannya, Wendy bergegas ke kantor polisi. Dia membawa Christopher, Harold dan wanita tua Wilson keluar dari kantor polisi. Malam ini, ketika Wendy sedang mengadakan pertemuan di perusahaan, dia menerima kabar bahwa ibunya mengalami kecelakaan. Dia mengendarai mobil perusahaan dan bergegas pulang. Namun sebelum dia pulang, dia mendapat panggilan telepon dari polisi. Polisi memintanya datang ke kantor untuk menjemput keluarganya. Jadi dia bergegas ke kantor polisi. Dan setelah menjalani formalitas, dia membawa pulang ayah, kakak dan neneknya. Dalam perjalanan pulang, saat Wendy mengemudi, wanita tua itu duduk di co-driver. Sedangkan Christopher dan Harold merosot di kursi belakang, terikat dengan sabuk pengaman. Di dalam mobil, wanita tua Wilson terus menangis, bergumam, "Keluarga Wilson sudah berakhir, ini benar-benar berakhir." Harold juga meneteskan air mata, mengertakkan gigi dan mengutuk, "Sialan jalang bau Elaine itu. Keluarga kita dihancurkan olehnya. Dia merusak kesempatan seluruh keluarga untuk berdiri." Christopher juga menggertakkan giginya, dan berkata dengan dingin, "Saat aku pulih, aku harus menghancurkan Elaine. Kalau saya tidak membalas dendam, saya, Christopher Wilson, akan bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi manusia." Harold berkata tanpa ragu, "Ayah, hitung aku kalau begitu, aku juga ingin hidupnya." "Cukup." Wendy yang sedang mengemudi tiba-tiba memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Setelah berteriak marah, dia menegur, "Kalian tidak memiliki ingatan yang panjang, kan? Lupa bagaimana kalian lumpuh. Beraninya kalian menyusahkan bibi kedua." Ketika ayah dan anak itu mendengar ini, mereka langsung membeku. Mereka lumpuh adalah karena mereka ingin membalas dendam pada Elaine. Namun tanpa diduga, Charmaine ikut mereka culik di salon kecantikan secara tidak sengaja. Dan mereka berakhir dengan tangan dan kaki cedera. Harold mengenang saat itu, meskipun dia masih memiliki rasa takut yang tersisa. Dia masih bergumam sedikit tidak puas.
Pokoknya, aku tidak bisa menelan napas ini. Awalnya, keluarga kita bisa menjadi miliarder. Mungkin itu akan bernilai miliaran dalam beberapa tahun. Tapi Elaine membuat semuanya jadi kacau. Bagaimana aku bisa berdamai dengannya? Wendy berkata dengan sangat serius. Kakak, jangan melamun di sini. Aku sudah bilang, ibu melakukan streaming langsung itu seperti petir. Cepat atau lambat akan meledak. Semakin lama, semakin kuat ledakannya. Apa kamu tahu mengapa ayah dan kamu bisa keluar? Itu karena badai petir meledak lebih awal. Dan kalian benar-benar lumpuh di tempat tidur. Kalau kalian berpura-pura sakit parah seperti yang dikatakan ibu dalam video, ibu akan dihukum. Dan kalian berdua pasti akan masuk juga. Pada saat itu, kalian semua masuk penjara. Dan semua uang yang kalian dapatkan akan disita. Harold berkata dengan tidak puas. Ada banyak orang yang menjual kesedihan dan melakukan siaran langsung. Saya belum melihat siapapun ditangkap. Wendy berkata dengan marah. Bukankah ibu ditangkap? Kamu masih ingin menunggu kamu tertangkap juga? Harold dengan kesal berkata. Wendy, aku kakakmu. Mengapa kamu mati-matian mengejarku? Wendy berkata dengan nada yang sangat tidak puas kakakku. Kalau kamu masih sangat tidak kompeten, aku tidak akan peduli denganmu lagi. Setelah itu, dia menaikkan volumenya sedikit lagi, dan berkata dengan keras, jika semua orang di keluarga tidak kompeten, saya akan pindah rumah besok. Tidak peduli, Christopher berkata, Wendy, jangan marah. Kakakmu tidak efektif selama 1 atau 2 hari. Jangan sepengetahuan dengan dia. Wendy menghela napas, dan berkata dengan marah, Ayah, aku sudah lama membujuk ibu. Jangan gunakan otak bengkok seperti itu untuk uang. Kalian pernah menargetkan bibi kedua. Akhirnya cukup menyedihkan. Jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Saya ingatkan pada kalian. Penghasilan saya semakin baik. Kamu dan kakak belum bisa mendapatkan perawatan yang baik. Yang banyak tertunda. Sekarang saya punya uang. Saya dapat mengirim kalian ke rumah sakit untuk perawatan dan pemulihan yang tepat. Tetapi ibu ingin kalian tetap di sisinya untuk menyiarkan langsung kemalangan. Dan akibatnya, kalian berdua belum pulih dari cedera. Dan dia melemparkan dirinya ke dalam penjara. Bab 5275. Christopher juga menghela napas sedih. Wendy, kamu benar. Wendy terdiam sesaat. Seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia menyalakan kembali mobil dan berbelok ke kanan di persimpangan berikutnya di mana dia harus pergi lurus. Dia berkata, lupakan saja. Aku akan mengirim kalian berdua ke rumah sakit sekarang. Kalian berdua harus menyembuhkan cedera kalian dengan cepat. Setelah pulih, kalian bisa keluar dan mencari pekerjaan yang serius. Christopher mengangguk dan berkata dengan sedih, sejujurnya, aku sudah berbaring di tempat tidur lebih dari setengah tahun. Aku akan menjadi gila. Setelah selesai, aku akan mencari pekerjaan. Setelah itu, dia memandang Harold dan berkata, Harold, kamu selalu bermain-main selama separuh hidupmu. Sudah saatnya kamu melakukan sesuatu. Nanti kamu dan aku harus mencari pekerjaan bersama. Tidak satu pun dari kita yang duduk diam dan makan di rumah. Harold juga tahu bahwa mimpinya menjadi generasi kedua yang kaya telah hancur. Dia hanya bisa menganggukkan kepala, tersedak dan berkata, saya tahu ayah, saya akan bekerja keras setelah pulih dari cedera. Nyonya Wilson adalah orang yang baik. Dia tahu bahwa Hannah sekarang tidak bisa berbalik lagi. Dia khawatir hanya bisa mengandalkan Wendy di masa depan. Selain itu, melihat putra dan cucunya telah mengungkapkan pendapatnya kepada Wendy, dia berkata kepada Wendy, Wendy, bagaimana kalau nenek mencari pekerjaan di supermarket? Aku masih bisa menarik kantong plastik untuk pengunjung. Setidaknya aku bisa berbagi dengan keluarga. Wendy menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Nenek, kamu harus berhenti bekerja. Kamu sudah sangat tua. Penghasilanku saat ini sudah cukup untuk menghidupi keluarga. Kamu jaga dirimu sendiri saja di rumah. Wanita tua Wilson menghela napas lega ketika mendengar ini. Dia sedikit bersyukur bahwa dia sudah tua, dan akan sulit baginya untuk beradaptasi bekerja lagi. Tidak ada seorang pun di usia ini yang ingin mencari nafkah lagi, dan wanita tua itu juga sama.
Dan ketika dia mendengar bahwa cucunya bersedia menghidupi dirinya di hari tua, dia sangat puas. Namun, nada bicara Wendy tiba-tiba menjadi serius saat ini. Dia berkata dengan serius, "Nenek, ada yang ingin aku katakan. Kamu tidak boleh terlibat dalam pemikiran picik tentang politik keluarga di rumah mulai sekarang." Nyonya Wilson dengan cepat membantah, "Wendy, saya tidak terlibat dalam politik keluarga apapun." Wendy berkata dengan serius, "Nenek, keluarga Wilson kita dulu sangat bersatu saat kakek masih hidup. Dia memperlakukan ayah dan paman kedua dengan baik. Saat kakek memiliki semangkuk air, dia tidak akan pilih kasih pada saya, kakak saya, dan Claire. Tetapi setelah kakek pergi, kamu mengambil alih keluarga Wilson dan segera mulai mengisolasi diri dengan orang tua saya, kakak saya dan keluarga paman. Pada akhirnya, keluarga menjadi kacau. Bukan hanya satu keluarga pecah menjadi dua keluarga, tetapi bahkan bisnis keluarga Wilson anjlok. Dan kemudian perusahaan bangkrut dan tutup, dan bahkan rumah pun hilang. Dan sekarang kita hanya bisa hidup di bawah pagar." Nyonya tua Wilson memasang ekspresi malu. Lalu dia berkata dengan sedikit marah, "Saya menargetkan keluarga paman kedua, terutama karena Claire sangat memberontak. Saya ingin dia menceraikan Charlie, tapi dia tidak mau mendengarkan." Wendy segera berkata dengan dingin, "Untung saudari Claire tidak mendengarkanmu. Kalau dia menceraikan Charlie dan menikah dengan Wendell Jones, dia tidak akan memiliki apa-apa seperti sekarang. Meskipun keluarga Jones kaya, mereka sudah lama bangkrut. Dan lihat betapa bahagia Claire sekarang. Villa tempat tinggalnya sudah milik sendiri. Ada yang memberi mereka sedekah. Bukan dipinjamkan sementara untuk tempat tinggal. Selain itu, ipar saya juga merupakan tokoh terkemuka di Aurus Hill. Dengan dia di sekitar, tidak ada seorang pun yang berani menggertak keluarga Claire." Mengatakan itu, Wendy tersedak dengan mata merah dan berkata, "Aku dulu mendengarkanmu untuk segalanya. Tapi lihat berapa banyak jalan memutar yang telah kamu pimpin. Kamu memintaku mengikuti Geralt, tetapi Geralt menendang saya. Lalu kamu meminta saya dekat dengan Kenneth, dan reputasi saya hancur. Sehingga tidak ada yang mengejar saya sampai sekarang. Ibu berhasil melarikan diri dari tambang batu bara hitam, dan kamulah yang memimpin menjauhi dia dan menghina dia. Sehingga keluarga kita selangkah demi selangkah sampai pada akhir ini. Semua ini membuktikan bahwa kamu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengatur keluarga Wilson." Wendy menyeka air matanya saat ini, dan berkata dengan sangat tegas, "Mulai hari ini, saya yang mengambil keputusan akhir atas segala sesuatu di keluarga Wilson. Saya harap kamu menyingkirkan pikiran itu dan berhenti membuat masalah. Selama kamu bisa hidup dengan tenang dan membumi, saya akan memberi kamu pensiun yang baik. Tapi kalau kamu masih berurusan dengan apa yang kamu miliki, saya minta maaf. Bahkan kalau kamu pergi ke pengadilan untuk menuntut saya tidak akan mendukungmu lagi." Bab 5276. Kekuatan Wendy mengejutkan wanita tua Wilson. Dan pada saat ini dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Dia terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Wendy, yang selalu dia perintah, menjadi semakin kuat sejak menjadi manajer perusahaan etiket. Dia bahkan menjelaskan bahwa keluarganya harus mendengarkan dia mulai sekarang. Adapun rasa dingin di punggungnya, itu karena dia baru menyadari hari ini bahwa Wendy tidak pernah memaafkan apa yang dia lakukan saat itu. Mengapa dia tidak peduli pada dirinya adalah karena dia tidak ingin memikirkan balas dendam, terutama karena dia sudah tua. Namun, arti kata-kata Wendy sudah sangat jelas. Jika dia mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama, maka dia akan benar-benar menjadi tua dan tidak ada yang bisa diandalkan. Nyonya tua Wilson bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa dalam sebuah keluarga, siapapun yang memiliki uang, berhak berbicara atas nama seluruh keluarga. Dirinya sudah tua dan tidak punya aset, bahkan menghidupi diri sendiri pun menjadi masalah. Dalam hal ini, tidak mungkin dia terus menjalankan keluarga Wilson. Dan jika dia ingin hidup tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian, dia tentu saja tidak bisa membuat Wendy, sang cucu, marah. Jadi, dia hanya bisa dengan jujur mengatakan, "Wendy, jangan khawatir. Nenek bukan lagi nenek seperti dulu. Di masa depan,
nenek tidak akan pernah terlibat dalam hal-hal buruk lagi. Mulai sekarang, semua yang ada di keluarga ini akan terserah padamu. Wendy melihat sikap wanita tua itu tulus. Kemarahan di wajahnya banyak menghilang. Dia mengangguk dan berkata, "Nenek, aku akan mengirim ayah dan kakak ke rumah sakit dulu. Tidak realistis aku meminta kamu merawat mereka berdua. Kamu harus istirahat di rumah selama beberapa hari. Saya akan minta perawat untuk merawat mereka di rumah sakit. Setelah ibu keluar, saya akan meminta ibu membantu di rumah sakit." Nyonya tua Wilson juga tahu bahwa dalam situasinya sendiri, jangankan ke rumah sakit untuk merawat putra dan cucunya. Bahkan jika dia memasak untuk mereka, dia mungkin tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Jadi selama dia tidak menimbulkan masalah, dia bisa dianggap berkontribusi pada keluarga. Jadi dia mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Jangan khawatir, Wendy, masih banyak kayu bakar, beras, minyak, dan garam di rumah. Ibumu juga membeli banyak ayam, ikan, daging, dan telur. Sudah cukup untuk kebutuhan hidup saya." Harold ingat sesuatu. Dengan cepat berkata, "Wendy, kamu harus mengamankan Mercedes-Benz G besar milik ibu. Mobil itu masih diparkir di depan rumah Charlie dan Claire. Aku akan mengantarmu. Aku tidak akan mengambil mobil itu." Harold sedang terburu-buru. Dan dia berkata, "Kamu bawa mobil itu ke rumah. Setelah aku pulih, aku akan mengendarai mobil itu." Wendy menoleh dan memberinya pandangan menghina. Dan berkata dengan dingin, "Kamu belum menonton berita." Platform video pendek tempat ibu menyiarkan langsung barang telah mengeluarkan pernyataan. Meminta ibu mengembalikan semua pendapatan siaran langsung. Dan siap untuk memulai hukum. Dengan kata lain, setiap sen yang diperoleh dari streaming langsung ibu harus dikembalikan. Termasuk Mercedes-Benz G. Mobil itu sudah digunakan. Jumlah diskonnya akan sama dengan jumlah pembelian. Masih ada celah. Uang yang dihamburkan ibu selama ini, dan uang yang dia pesan untuk Rolls-Royce culinan, akan menjadi lubang besar yang harus dia isi satu persatu di masa depan. Harold tiba-tiba berkata dengan ngeri. Ibu bekerja sangat keras, bahkan tidak bisa menjaga mobilnya. "Mobil," Wendy berkata dengan dingin. "Jika lubang ini tidak bisa ibu tutupi, dalam hidup ini, saya bahkan tidak bisa membeli Wuling Hongguang." Dengan Hannah ditahan, Christopher dan Harold dikirim ke rumah sakit. Impian Hannah untuk menjadi kaya secara resmi hancur. Keesokan harinya, tanggal 5 Agustus, Nanako Ito, ayah dan bibinya naik jet pribadi keluarga Ito menuju Aorus Hill di pagi hari. Tiba di Aorus Hill secara acak, ada pelayan yang dipilih dengan hati-hati oleh Nanako dari rumah, serta sejumlah besar bunga kelas atas yang dibeli dari seluruh Jepang. Di bidang pertanian, orang Amerika pandai memodifikasi genetik, sedangkan orang Jepang pandai membiakkan, dan Jepang lebih mahir dalam kategori kelas atas. Banyak buah kelas atas yang bisa disebutkan semuanya dibudidayakan di Jepang, mulai dari apel Fuji, anggur, stroberi, dan jeruk keprok. Negara pulau benar-benar memiliki perangkat dalam hal ini. Dan bunga Nanako yang dibawa dari Jepang juga merupakan varietas teratas yang dibudidayakan dengan hati-hati di daerah setempat. Selain montok dan indah, juga sangat segar. Bab 5277. Karena Hiroshi memilih lebih maju dari keluarga Ito dan tiba di Aorus Hill selama beberapa hari. Hari ini tim khusus dia atur untuk kedatangannya. Ketika keluarga Ito meninggalkan bandara dengan mobil, bunga yang datang secara acak juga diangkut dengan beberapa truk berpendingin yang telah disiapkan sebelumnya. Charlie adalah satu-satunya yang ada di hatinya. Nanako memilih Hotel Shangri-La sebagai perhentian pertamanya. Sedangkan Yahiko tidak pergi ke Shangri-La, melainkan dibawa oleh Hiroshi ke Villa Elite Thompson. Sebelum pernikahan, Yahiko tidak berencana pergi ke Shangri-La, karena bagaimanapun juga dia adalah sosok terkenal di Jepang. Dia khawatir rahasia kakinya yang tumbuh kembali akan menarik perhatian banyak orang. Saat konvoi Nanako tiba di Shangri-La, Ishak mendapat kabar. Mengetahui bahwa dia akan datang, Ishak segera menelepon Charlie dan melaporkan berita tersebut kepada Charlie. Ketika Charlie mendengar bahwa Nanako akan datang, reaksi pertama di hatinya adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Saat Claire pergi ke perusahaan,
Elaine memaksa Jacob untuk mengemudi dan membawanya keluar untuk mencari udara segar. Dia satu-satunya orang di rumah. Dia dikerahkan ke Hotel Shangri-La dengan BMW seri 5. Dan Rosalie telah mempersiapkan pernikahan orang tuanya di Sky Garden Shangri-La sejak kemarin. Dia tahu bahwa ibunya tidak muda pada tahun ini. Jadi dia ingin melakukan yang terbaik untuk membuat acara yang tak terlupakan untuk ibunya. Karena Sky Garden Shangri-La biasanya tidak dibuka untuk umum. Kali ini khusus digunakan untuk pernikahan Sheldon dan Yashita. Rosalie punya cukup waktu untuk melakukan persiapan di tempat pada tahap awal. Tidak seperti banyak ruang perjamuan hotel populer, yang hanya diperbolehkan pada malam sebelum pernikahan. Waktunya sangat tergesa-gesa. Saat ini, dia sedang mendiskusikan rencana set dengan pemimpin proyek wedding organizer. Saat dia tiba-tiba melihat Nanako berjalan masuk dengan sekelompok pelayan, dia langsung berjalan ke depan dengan terkejut. Dia berkata, "Nona Ito, ada apa yang kamu lakukan? Mengapa sudah ada di sini? Saya pikir kamu baru tiba besok atau lusa." Nanako berkata sambil tersenyum. "Tanggal 8 pernikahan paman dan bibi. Bagaimana saya bisa datang terlambat?" Nanako berkata lagi, "Saya membawa banyak bunga. Staf akan membawanya satu demi satu nanti. Izinkan saya menunjukkan padanannya dan lihat mana yang kamu sukai." Rosalie bertanya, "Menata bunga sekarang? Saya khawatir tidak akan bertahan selama 3 hari. Nanako berkata sambil tersenyum, "Saya membawa bunga yang khusus digunakan untuk pernikahan. Saya memilih memangkas bunga dengan hati-hati pada pagi hari tanggal 7. Saya berangkat dari Jepang sore hari dan mengirimkannya ke Aorus Hill melalui udara. Saya sudah menjelaskan persediaannya. Kesepakatannya, bunga yang dipotong pada pagi hari tanggal 7 tidak boleh mekar sepenuhnya. Semua pengaturan akan dilakukan pada malam tanggal 7, dan bunganya akan diberi air yang cukup. Pada saat pernikahan, bunga akan dalam kondisi mekar penuh terbaik." Rosalie berkata dengan ekspresi terkejut ini, menyiapkan 2 batch bunga dengan cara ini, dan semuanya diterbangkan. "Biayanya sangat tinggi." Nanako mengepalkan tangannya dan berkata dengan sedikit senyum, "Biaya ini tidak ada artinya bagi keluarga itu. Jangan terlalu khawatir Nona Schultz. Kami ingin paman dan bibi mengadakan pernikahan yang sempurna. Bunga bukanlah apa-apa." Rosalie menggerakkan hatinya. Dia berkata dengan sangat hormat, "Nona Ito, terima kasih banyak." Nanako Ito mengejutkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Setelah apa yang terjadi pada orang tua kita berteman. Mengapa kamu begitu sopan kepadaku?" Rosalie mengangguk ringan. Dia mengerti arti kata-kata Nanako. Ibunya dan ayah Nanako sama-sama penyandang disabilitas yang diamputasi. Beberapa waktu lalu, mereka mendapatkan pil generasi Charlie di Amerika Serikat. Pengalaman itulah yang membuat keduanya cepat dikenalkan. Jadi, Rosalie bertanya kepada Nanako, "Apakah Tuan Ito ada di sini?" "Dia ada di sini," Nanako berkata dengan suara rendah. Sejak kakinya pulih, Odo-san hidup dalam penerangan. Khawatir ketahuan orang luar. Dia pergi ke kediaman untuk beristirahat. Dia meminta saya menyampaikan. Dia pasti akan datang di hari pernikahan dan memberi selamat. Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Rosalie, "Apakah Bibi Harker ada di sini?" Rosalie tersenyum dan berkata, "Ibu sedang mencoba gaun pengantin di kamar hotel. Nona Moore yang mengatur agar seorang desainer datang untuk mengukurnya. Sebagai permulaan, Tuan Cameron sudah mengatur kamar presidensial untuk kenyamanan mempersiapkan pernikahan dalam beberapa hari ke depan. Biarkan Bibi Harker mengurus dirinya sendiri. Serahkan urusan pernikahan kepada kita junior untuk menghias." Bab 5278. Rosalie sedikit mengangguk, lalu bertanya kepada Nanako, "Ngomong-ngomong, Nona Ito, apakah kamu memberitahu Tuan Wade kamu datang hari ini?" "Tidak," Nanako berkata dengan sedikit malu-malu. "Dia pasti sibuk. Saya tidak memberitahu dia." Rosalie berkata sambil tersenyum. "Bahkan jika kamu tidak memberitahu, Tuan Cameron akan segera datang. Tuan Wade sangat menghargaimu. Mungkin dia sedang dalam perjalanan." Nanako berkata dengan wajah memerah. "Saya rasa tidak. Saya pikir Tuan Charlie juga sangat mementingkan kamu." Rosalie berkata dengan cara yang langka dan pemalu. Aku berada dalam situasi yang berbeda darimu.
Aku bawahan Tuan Wade, dan kamu orang kepercayaan Tuan Wade. Nanako memandangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, apa yang benar-benar hanya seorang bawahan? Rosalie berkata dengan tidak wajar, saya hanya seorang bawahan. Tuan Wade menyelamatkan saya berkali-kali dan banyak membantu saya. Begitu banyak, tentu saja saya harus mengikuti dia sepanjang waktu untuk membalas kebaikannya. Jadi tentu saja aku bawahannya. Nanako sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku lebih iri padamu. Sebagai bawahannya, setidaknya kamu bisa sering melihatnya. Tidak seperti saya, tidak mudah melihatnya. Rosalie sedikit terkejut ketika mendengarnya. Awalnya, dia sangat iri pada Nanako. Bagaimanapun, siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa meskipun Charlie juga memiliki banyak kepercayaan, dia memiliki preferensi khusus untuknya. Tapi kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan Nanako bukannya tidak masuk akal. Dia biasanya tinggal di Jepang, dan sangat sulit bertemu Charlie. Tidak seperti dirinya, yang tinggal di Aorus Hill. Ada banyak kesempatan untuk bertemu Charlie. Tepat ketika dia menghela nafas dan mendengarnya, terdengar suara sepatu hak tinggi. Sophie, yang mengenakan setelan profesional dan sangat cakap, masuk keluar ruangan. Rosalie datang melihatnya. Dia berkata kepada Nanako, Nona Ito, saudara perempuan saya ada di sini. Kamu juga pasti sudah mengenalnya, bukan? Dia adalah pemegang saham Isu Shipping. Sophie sudah berjalan cepat di depan Rosalie. Dan Rosalie berkata dengan gembira, Kakak, kenapa kamu di sini? Sophie berkata sambil tersenyum, ayahku akan menikah. Aku, sebagai anak perempuan, harus datang ke sini. Dia berkata sambil menatap Nanako, tersenyum dan berkata, Nona Ito juga ada di sini. Lama tidak bertemu. Nanako mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Lama tidak bertemu, Nona Schultz. Sophie melihat sekeliling dan bertanya pada Rosalie. Rosalie, ayah ada di sini. Rosalie berkata dengan agak malu. Yah, ayah ada di kamar presidenan suite, menemani ibuku mencoba gaun pengantin. Sophie sedikit mengangguk, lalu bertanya, apakah Tuan Wade di sini? Tidak, Rosalie menggelengkan kepalanya dan bertanya kepadanya, Kakak, apakah kamu ada urusan dengan Tuan Wade? Sophie menyetujuinya, dan berkata dengan sedikit keraguan di dalam hatinya, saya meminta Tuan Wade untuk memberikan kesempatan kepada saudara laki-laki saya bisa kembali untuk menghadiri pernikahan. Kakakku dalam perjalanan untuk bersujud. Ayah akan menikah. Sebagai putra tertua, dia seharusnya ada di sini. Saya tidak tahu apakah Tuan Wade akan setuju. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara yang sering muncul dalam mimpinya. Suara yang dikenalnya berbunyi, karena Nona Schultz ingin Jami datang ke pesta pernikahan, aku akan mengatur seseorang untuk menjemputnya. Bab 5279. Mendengar suara ini, wanita ketiga itu mengikuti arah suara dan melihat Charlie melangkah ke Sky Garden. Ekspresi wanita ketiga itu heboh saat ini, tetapi karena mereka tahu bahwa Charlie sedang membicarakan saudara laki-laki Sophie, Rosalie dan Nanako hanya tersenyum kepada Charlie dan tidak berbicara. Sophie sangat gembira, dan dengan cepat mengkonfirmasi dengan Charlie, Tuan Wade, maksudmu, kamu akan membawa saudara saya kembali? Ya, Charlie mengangguk, dan berkata dengan tenang, tapi itu hanya untuk pernikahan. Setelah pernikahan, dia harus melanjutkan perintahnya yang belum selesai. Sophie bertanya, kalau begitu, Tuan Wade, jika kakakku kembali untuk menghadiri pernikahan, dia akan tetap kembali setelah pernikahan ke tempat dia dibawa kembali sebelumnya, atau mulai dari awal. Charlie berkata sambil tersenyum, tentu saja. Dia bisa kembali kemanapun asalnya. Saya tidak akan membiarkan dia mulai dari awal. Sophie segera menarik napas lega dan sangat berterima kasih. Dia berkata, terima kasih Tuan Wade atas kemurahan hatimu. Saya akan mengatur seseorang untuk menyambutnya. Charlie mengulurkan tangannya. Saya akan meminta Ishak menjemputnya. Bawahan Ishak memperhatikan gerak-gerik kakakmu. Dia bisa menjemputnya kapan saja. Selain itu, dia sudah pergi begitu lama, dan dia tidak memiliki informasi kontak. Akan sulit bagimu untuk memasangnya. Oke,
Sophie menganggukkan kepalanya, lalu berkata dengan hormat, "Kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Wade." Charlie berkata, "Saya akan membuat pengaturan sekarang. Jika cepat, dia bisa sampai di Aurus Hill malam ini." Sophie mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Itu, Tuan Wade, bolehkah saya bertanya satu hal lagi?" Charlie mengangguk dan berkata, "Katakan." Sophie mengerutkannya, dan berkata pelan, "Kamu juga tahu ibuku tinggal di Aurus Hill sejak perceraian. Dia juga sangat merindukan kakakku selama ini. Jadi dipikirkan saat kakakku kembali, kamu bisa mengizinkan kakakku bertemu dengan ibu." Charlie langsung setuju, dan berkata, "Tidak masalah. Saya akan meminta Ishak membawanya kembali sebelum malam ini. Dan mulai hari ini hingga tanggal 10 Agustus dia dapat mengikuti kegiatan bebas di Aurus Hill. Pukul 8 pagi tanggal 10 Agustus minta dia datang ke Shangri-La tepat waktu dan melapor ke Ishak." Sophie tidak menyangka meskipun tanggal pernikahan ayahnya dan Yasita pada tanggal 8, Charlie memberi tambahan ekstra. Setelah menyampaikan 2 hari, dia sangat berterima kasih di dalam hatinya. Dia berkata tanpa ragu, "Oke, Tuan Wade, saya akan tinggal di Aurus Hill dan mengawasinya. Dan pastikan dia akan melapor ke Shangri-La tepat waktu pada pukul 8 pagi tanggal 10 Agustus. Ishak mengetahui bahwa Charlie telah datang ke hotel. Dia mendengar berita itu dan datang. Charlie berkumpul ke depan dan bertanya, "Ishak, di mana Jamie sekarang?" Ishak sedikit terkejut, lalu dia melirik Sophie, dan berkata dengan agak malu, "Tuan Schultz sudah menjalani sekitar batas dari waktunya. Dia sudah tiba di Provinsi Shankin." Charlie mengangguk dan berkata, "Atur seseorang untuk menyambut Tuan Muda Schultz. Semakin cepat efisiensinya, semakin baik. Saat kamu menyambutnya, ingatlah untuk menandai lokasinya. Kirim Tuan Muda Schultz kembali ke tempat dia dijemput pada tanggal 10 Agustus." "Oke," Ishak berkata tanpa ragu. "Saya akan mengatur staf lokal untuk menjemput Tuan Muda Schultz dengan helikopter. Kami punya helikopter di Bandara Chang'an. Helikopter dapat lepas landas dan langsung membawa Tuan Schultz kembali." "Oke, Charlie." "Kejadian. Buatlah pengaturan sesegera mungkin." Helikopter lepas landas dari pinggiran kota Chang'an, ibu kota Provinsi Shankin. Lalu terbang ke arah tenggara. Jarak garis lurus antara bandara dan lokasi Jamie hanya lebih dari 40 km. Helikopter dapat mencapainya hanya dalam waktu 10 menit dengan kekuatan penuh. Bab 5280. Saat ini, Jamie, yang sedang berjalan di tanah Shankin, melanjutkan ziarahnya. Dia sudah memiliki janggut yang tidak rapi dan compang camping. Meskipun tubuhnya compang camping, dia mengenakan pelindung tebal di tangan dan lututnya. Setiap 3 langkah yang dia ambil, dia harus berlutut di tanah. Lalu dia bersujud ke tanah sebelum bangun. Setelah bangun, dia mengambil 3 langkah lagi dan terus berlutut. Ketika pertama kali memulai perjalanan, tubuh Jamie sama sekali tidak tahan dengan latihan gerakan tinggi ini. Tubuhnya disiksa. Dia telah mencapai batasnya dengan berjalan 3-4 km sehari, yang jauh lebih lambat dari sebelumnya. Kecepatan 10 km sehari untuk orang normal. Namun, seiring berjalannya waktu dan jarak yang semakin jauh, dia secara bertahap beradaptasi dengan ritme ini. Dan secara bertahap meningkat dari 3 menjadi 4 km sehari menjadi 7 atau 8 km saat ini. Dalam lebih dari 5 bulan, dia telah menempuh jarak lebih dari 1000 km. Awalnya, Jamie merasa bahwa hanya dirinya lah seorang yang bersujud 3 kali di jalan pada siang hari dan tidur di tempat terbuka pada malam hari. Tetapi ketika dia berjalan semakin jauh, dia secara bertahap menemukan bahwa ada banyak orang seperti dirinya. Bersujud dan berziarah ke barat daya. Perbedaan dari mereka adalah bahwa orang-orang ini semua adalah orang beriman. Sedangkan Jamie adalah seorang ateis. Yang lain melakukan ini karena keyakinan mereka. Sedangkan dirinya harus melakukannya karena perintah Charlie. Namun, saat jarak yang ditempuh semakin jauh, mentalitas Jamie menjadi semakin santai. Dalam proses kemajuannya, dia hampir memutar ulang hidupnya selama lebih dari 20 tahun beberapa kali. Selama proses peninjauan, Jamie juga semakin menyadari banyak kesalahan dan kekurangannya di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, Jamie merasa dirinya adalah orang yang bersalah.
Mengandalkan statusnya sebagai putra sulung keluarga Schultz untuk menjadi sombong dan mendominasi, cuek dan tidak kompeten, adalah kejahatan pertama. Diselamatkan oleh Charlie tanpa rasa terima kasih adalah dosa kedua. Saat ayahnya dibawa pergi oleh kakeknya, ibu dan saudara perempuannya menghambat dibunuh oleh kakeknya, dan hidup dan mati tidak diketahui. Tetapi demi masa di depannya, dia pergi ke pelakunya dan berkompromi dengan kakeknya. Ini adalah dosa ketiga. Seiring waktu, meskipun Jamie tidak memiliki keyakinan agama apapun, dia terkejut menemukan bahwa hukuman yang diberikan Charlie kepadanya, yang mirip dengan hukuman fisik, dapat menenangkan hatinya. Setelah pikiran menjadi tenang, kelelahan tubuh sehari-hari tidak lagi membebaninya. Dia seperti orang yang tidak pernah berolahraga, tetapi menjadi kecanduan fitness karena kegigihannya dalam fitness. Lambat laun dia mulai membenamkan diri di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Selama tidak ada angin kencang dan hujan, dia tidak akan pernah berhenti bergerak. Terlebih lagi, setelah dia memikirkan kesalahan dan dosanya selama bertahun-tahun, kebencian terhadap Charlie terus-menerus menghilang di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti niat Charlie untuk membuatnya berziarah sepanjang jalan. Di masa lalu, dia terpesona oleh minat dan keinginan materi, dan keluarga serta kemanusiaannya sangat dipengaruhi oleh hal ini. Setelah pelatihan seperti itu, keinginan materialnya telah direduksi menjadi sangat ekstrim. Rumah mewah, mobil mewah, kapal pesiar, dan pesawat terbang, semuanya adalah hari yang berlalu. Sekarang dia hanya perlu mengisinya setiap hari, dan dia telah menjalani kehidupan yang sangat memuaskan. Dengan pengurangan keinginan materi, kesejahteraannya berkelanjutan angsur pulih. Dia mulai merindukan kerabatnya dan bersimpati dengan orang-orang miskin di sepanjang jalan. Ketika dia melihat daerah miskin, dia diam-diam mengingat mereka di dalam hatinya. Berharap ketika dia memiliki kemampuan di masa depan, dia akan bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Dalam perjalanan mental Jamie, dia tidak hanya mengatasi kesulitan dan rintangan di jalan, tetapi yang lebih penting, dia dimurnikan dan dihaluskan dalam tingkat spiritualnya. Saat Jamie terus melakukan kotau 3 langkah, terdengar suara siulan helikopter di langit. Sebuah helikopter dengan cepat terbang mendekat, lalu mendarat perlahan di depannya. Setelah bersujud, Jamie berdiri dari tanah, melihat ke arah helikopter, dan bertanya-tanya mengapa helikopter menghalanginya. Pada saat ini, palka helikopter terbuka. Seorang pria parubaya melompat keluar dari pesawat, berjalan ke arah Jamie, dan berkata, "Tuan Schultz, Tuan Wade menyilakan Anda kembali." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.